Satu, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghilangkan kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri kita, dan juga dalam rangka mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih membahas tentang pendidikan karakter usia 7 sampai 10 tahun. Pendidikan karakter usia 7 sampai 10 tahun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam mendidik anaknya, yakni mendoakan kebaikan bagi anak, mengajarkan dan memerintahkan sholat, kemudian tidak membubarkan anak yang sedang bermain, menjaga anak untuk tidak bermain dengan permainan yang dilarang, kemudian menggali potensi anak. Ada 5 poin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pada poin yang berikutnya, yaitu poin yang ke-6, yakni mengajarkan akhlak yang mulia. Ya, mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak kita yang berusia 7 sampai 10 tahun. Dan perlu kita ingat kembali bahwa usia 7 sampai 10 tahun ini adalah masa emas tumbuhnya karakter belajar. Ya, masa emas tumbuhnya karakter belajar. Kalau kita umpamakan anak kita itu seperti sebuah pohon yang kita tanam, ya, sebuah pohon yang kita tanam, maka di usia ini pohon itu lagi sedang tumbuh dengan baik, ya, masa pertumbuhannya sangat cepat. Kalau pertumbuhannya ini terhalang sesuatu, ya, kalau kita menanam pohon kemudian tidak dirawat, lalu tanpa kita sadari ada batang pohon atau ranting pohon yang menimpa tanaman kita tersebut, akhirnya dia tidak bisa tumbuh maksimal, ya, tidak bisa tumbuh maksimal. Yang seharusnya, ya, dalam waktu 1 tahun pohon itu sudah memiliki batang yang cukup baik, daun yang rimbun, tapi karena terhalang tadi dengan ranting atau dengan dahan yang menimpanya, akhirnya tanaman kita ini tidak tumbuh dengan maksimal. Nah, begitu juga anak-anak kita. Di usia ini, di usia 7 sampai 10 tahun ini merupakan masa emas tumbuhnya karakter belajar.
Artinya anak-anak kita sedang semangat-semangatnya belajar, ya. Belajar dalam arti bukan seperti orang dewasa, ngambil buku, kemudian baca buku sehari selesai satu buku. Afwan, seminggu selesai satu buku misalkan. 1 bulan selesai 4 buku. Tidak. Kalau orang dewasa, ya seperti itu. Tapi anak-anak usia 7 sampai 10 tahun tidak seperti itu. Ya, proses belajar mereka bukan dengan membaca buku. Tapi dengan apa? Dengan melihat dan mendengar. Ya, proses belajar mereka dengan melihat dan mendengar. Kita lihat anak-anak yang usia 7 tahun. Kalau ayahnya misalkan mengerjakan sesuatu, biasanya mereka memperhatikan dengan seksama. Perhatikan, kemudian ikut-ikutan. Ya, ayahnya nyuci motor, ikut-ikutan nyuci motor. Apalagi kalau yang wanita, ibunya mungkin merajang sayuran, ikut-ikutan. Ibunya nyuci, ikut-ikutan. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan masa emas tumbuhnya karakter belajar. Ya. Dan ini harus didorong oleh kita. Didorong. Rasa ingin tahu mereka ini harus didorong. Tidak boleh dihalangi. Tidak boleh dihalangi. Ya. Jadi bila ada seorang anak yang melihat orang tuanya melakukan sesuatu, kemudian ingin ikut-ikutan, ibunya lagi bikin kue, kemudian anaknya yang wanita ingin ikut-ikutan, ya. Walaupun dia belum mampu, misalkan ibunya mencetak kue dengan rapi, bagus, ini anaknya ikut-ikutan, walaupun hasilnya tidak sebagus ibunya, tapi jangan dilarang. Ya, jangan katakan, sana, kamu belum bisa, nanti udah besar baru bantu mama. Jangan. Nah, dengan kita mengatakan hal itu, berarti kita menghalangi tumbuhnya karakter belajar pada anak. Ya, menghalangi tumbuhnya karakter belajar pada anak. Ketika orang tua misalkan sedang memperbaiki keramik yang rusak, lalu anaknya ikut-ikutan, ya. Anaknya ikut-ikutan, jangan dilarang. Ketika orang tua memperbaiki pintu rumah yang rusak, anaknya ikut-ikutan, dia ambil paku, dia ambil palu, diketok pakunya di mana dia suka. Nah, biasanya orang tua cenderung melarang. Jangan, nanti rusak. Jangan, jangan, jangan. Nah, ini tanpa kita sadari, larangan kita kepada anak-anak kita yang dia melakukan itu karena rasa ingin tahunya yang besar dan dia ingin mencoba, ya, tapi karena dilarang akhirnya terhambat pertumbuhan karakter belajarnya. Nah, kalau semuanya serba dilarang, besok lusa dia nggak akan berani mencoba lagi. Kemarin dilarang, sekarang dia lihat ayahnya sedang mengerjakan sesuatu. Waktu dia mau ikutan, dia nggak berani. Kenapa? Karena khawatir dimarahi seperti hari kemarin. Kemarin waktu ibunya bikin kue, dia ikutan. Tanpa sengaja kemarin dia menumpahkan tepung milik ibunya. Akhirnya dimarahi. Hari ini ketika dia ingin membantu ibunya, ingin belajar, ingin tahu, nggak berani. Kenapa? Karena takut dimarahi. Nah, ini harus kita pahami. Ya, jangan sampai karena ketidaktahuan kita mendidik anak-anak kita, akhirnya kita menghambat pertumbuhan karakter belajar mereka. Ya, kalau mereka mencoba salah, ya memang ini masanya. Ini masanya.
ya. Trial dan error. Coba salah, coba lagi salah, coba lagi salah. Ini masanya buat mereka. Ya, ini masanya. Nanti mereka akan belajar dari kesalahan itu. Nah, ini penting sekali bagi orang tua untuk memahami hal ini. Di usia anak 7 sampai 10 tahun ini, mereka akan banyak belajar, akan banyak mencoba, banyak ingin tahu. Orang tua hendaklah mendukung dan memfasilitasi. Jangan banyak melarang, ya, jangan banyak melarang. Baik. Nah, termasuk akhlak mulia. Anak usia 7 sampai 10 tahun ini dia akan mempelajari akhlak itu dari orang-orang yang dia lihat, terutama dari orang-orang terdekat, ya. Bagaimana cara makan, ya, duduknya seperti apa. Itu akan dia lihat. Kalau yang dilihatnya itu orang yang tidak mengerti adab makan, makan tanpa membaca bismillah, kemudian tidak cuci tangan, duduknya juga sembarangan, ya. Apalagi begitu makan eh, makanannya sampai keluar atau tersedak atau sampai kekenyangan. Maka bila ini yang dilihat oleh anak-anak kita, mereka akan menirunya. Mereka akan menirunya. Tapi kalau yang dilihat oleh anak-anak kita itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, pun mereka akan menirunya. Ya, menirunya. Maka penting di sini bagi para orang tua membersamai anak. Membersamai anak. Artinya menemani anak, ya, di dalam melakukan aktivitasnya. Nah, anak akan melihat kita, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita ketika masuk kamar mandi, ya. Itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Kalau anak wanita terbiasa melihat ibunya kalau masuk kamar mandi, itu hanya menggunakan handuk saja misalkan, ya, dari kamar keluar pakai handuk saja ke kamar mandi, maka anak wanita kita akan meniru seperti itu. Dia akan tiru seperti itu. Tapi kalau ibunya masuk kamar mandi dengan pakaian yang masih menutup aurat, kemudian membuka pakaian itu di dalam kamar mandi, keluar nanti dengan pakaian yang bersih, ya, pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat, maka anak-anak kita ketika mereka akan masuk kamar mandi pun akan sama. Belum masuk kamar mandi, dia ambil pakaian yang bersih, dia bawa ke kamar mandi, kemudian membuka pakaian yang kotor itu di kamar mandi, memakai pakaian yang bersih itu di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi sudah tertutup auratnya. Nah, maka anak-anak kita akan mencontoh kita, ya, akan mencontoh kita. Memang nasihat itu terkadang kita gunakan lewat lisan, ya, tapi nasihat dalam bentuk contoh ini jauh lebih afdol, ini jauh lebih utama, ya, jauh lebih utama dan mudah diingat oleh anak-anak kita daripada nasihat berupa lisan. Kalau nasihat berupa lisan mungkin sehari 2 hari dia masih ingat, hari ke-5 dan seterusnya dia lupa. Tapi kalau dengan contoh dia melihat, oh mama saya kalau masuk kamar mandi seperti ini, keluar kamar mandi sudah rapi, sudah menutup aurat, maka dia akan mencontoh, ya. Nah, begitu juga yang laki-laki. Kalau ayahnya masuk kamar mandi pakai handuk saja, keluar pakai handuk saja, maka anaknya pun akan ikut seperti itu sampai nanti dia dewasa, sampai dia menikah. Nah, ini akhlak, ya. Maka apabila kita ingin anak kita itu memiliki akhlak yang baik, ya, adab yang baik, maka kitalah sebenarnya yang dilihat oleh dia. Bagaimana dia besok dan 30 tahun yang akan datang itu
tergantung kita. Ya, tergantung kita mendidiknya. Kalau kita mendidik dengan pendidikan yang benar, insya Allah dia akan benar. Kalau kita sendiri malas, acuh, ya, menganggap sepele, tidak peduli dan yang lain sebagainya, maka itulah yang terjadi pada anak kita. Taib. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsi, laisa fi qalbika ghisyun li ahadin, faf'al." Kata Anas bin Malik, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bunayya, wahai anakku, jika engkau mampu membersihkan hatimu dari kecurangan terhadap seseorang, baik pagi hari maupun petang hari, maka lakukanlah." Nah, ini Nabi SAW memberikan nasihat kepada Anas bin Malik. Yang hari itu usia Anas ya kira-kira 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Kata Nabi SAW, "Wahai anakku, jika engkau mampu membersihkan hatimu dari sifat curang." Ya, curang itu berarti menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Ya, berbuat curang berarti melakukan sesuatu demi keuntungan dirinya dan merugikan orang lain. Baik pagi hari maupun petang hari, maka lakukanlah. Qala li ya bunayya wa zalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang demikian itu termasuk tuntunanku, ajaranku, yakni membersihkan hati dari sifat curang. Itu termasuk tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi SAW, itu adalah tuntunanku, membersihkan hati dari sifat curang. Itu termasuk tuntunanku atau ajaranku. Barang siapa yang menghidupkan tuntunanku atau menghidupkan sunnahku atau menghidupkan ajaranku, berarti ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, niscaya akan bersamaku di dalam surga. Nah, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Anas bin Malik untuk membersihkan hatinya atau menjaga dirinya dari sifat curang. Kemudian Nabi menegaskan bahwa membersihkan hati dari sifat curang itu merupakan ajaranku. Ya. Dan siapa yang menjalankan atau menghidupkan ajaranku berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Nah, buah dari membersihkan hati dari sifat curang adalah bersama Nabi di surga. Tentu Anas semangat. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah orang yang sangat beliau cintai. Atau bisa dikatakan orang yang paling beliau cintai. Dan berkumpul bersama orang yang dicintai, tentu ini merupakan kebahagiaan. Ya kan? Kita berkumpul dengan orang yang kita cintai di tempat yang paling nikmat, di tempat yang paling indah. Tentu ini akan menambah kenikmatan. Akan menambah kenikmatan. Kita berada di sebuah tempat yang nikmat. Misalkan kita rekreasi ke sebuah tempat yang pemandangannya indah, makanannya enak, apalagi fasilitasnya mewah, menyenangkan. Kita senang. Tapi kalau kita sendiri tidak bersama dengan orang-orang yang kita cintai, kesenangan itu tidak sempurna. Kebahagiaan itu tidak sempurna. Tapi kalau kita berada di tempat yang indah,
makanannya nikmat, fasilitasnya mewah, ya. Kemudian di sana ada orang-orang yang kita cintai. Kita menikmati keindahan itu, kenikmatan itu bersama orang yang kita cintai. Tentu ini tambah nikmat, ya. Tambah nikmat. Ibu-ibu biasanya kalau beli makanan itu nggak mau makan di jalan. Nanti aja makannya di rumah. Kenapa? Ingin makan bersama orang yang dia cintai. Bersama anaknya, bersama pasangannya, ya. Kenapa? Karena menikmati sesuatu bersama orang yang kita cintai itu akan menambah kenikmatan. Itu akan menambah kenikmatan. Nah, di dunia saja kita begitu, apalagi di akhirat. Nah, di sini Nabi SAW memotivasi Anas bin Malik. Memotivasi Anas bin Malik. Jika Anas mau membersihkan hatinya dari sifat curang, maka ganjarannya dia akan berkumpul bersama Nabi di surga. Tentu Anas semangat, ya. Nah, ini di antara cara Nabi mendidik anaknya. Apa? Di antara cara Nabi mendidik anak-anak, ya. Nah, ini mungkin bisa kita contoh. Jika kita mendidik anak-anak kita, ya, boleh diberi harapan, ya, yang membuat dia senang. Beri harapan yang membuat dia senang. Boleh. Ya, boleh. Baik. Kemudian dalam kisah lain yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para sahabat itu biasa duduk bersama Nabi. Kumpul-kumpul bersama Nabi. Di mana? Rata-rata di masjid. Kapan? Biasanya ba'da sholat. Ya. Apa yang dibicarakan? Masalah agama. Nah, ini kumpulnya Nabi bersama para sahabat. Atau berkumpulnya sahabat bersama Nabi. Tempat kumpulnya rata-rata di masjid. Kemudian yang dibicarakan adalah masalah agama. Bukan perkara dunia. Apalagi perkara-perkara yang sia-sia, tidak. Yang dibicarakan adalah masalah agama. Nah, kata Anas, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau berkata, apa kata beliau? Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Ya. Coba bayangin, kalau kita ada di tempat itu. Kalau kita ada di tempat itu, berkumpul bersama Nabi, lalu Rasulullah berkata, sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang datang ke sini dan dia adalah calon penghuni surga. Kira-kira kita penasaran atau tidak? Pasti penasaran. Ya. Apalagi kalau kita beriman kepada surga. Ya. Kita beriman akan adanya surga. Kita tahu bagaimana nikmatnya surga. Begitu dikabarkan ada laki-laki yang akan datang, ya, ke tempat kita ini dan dia merupakan calon penghuni surga, pasti kita penasaran, pengen tahu. Ya. Begitu juga para sahabat ketika itu. Para sahabat penasaran seperti kita. Siapa ya? Siapa ya orangnya kira-kira yang bakal datang? Lalu kata Anas, tiba-tiba seorang laki-laki dari Ansor. Laki-laki Ansor, Ansor itu berarti orang Madinah. Ya. Kalau orang Mekah namanya Muhajirin. Muhajirin wal Ansor. Muhajirin berarti penduduk Mekah yang tinggal di Madinah. Kalau Ansor ini penduduk Madinah asli.
ya, penduduk Madinah asli. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansor lewat di hadapan mereka. Sementara bekas air wudhu masih membasahi janggutnya. Nah, berarti laki-laki ini baru saja selesai wudhu. Dan hari itu tempat wudhu tidak ada di masjid. Seperti kita hari ini. Kalau kita kan tempat wudhunya di masjid. Nah, hari itu para sahabat berwudhu rata-rata di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Berarti orang itu berwudhu di rumahnya, kemudian datang ke masjid. Datang ke masjid. Nabi dan para sahabat sedang berkumpul di masjid. Bekas air wudhu masih membasahi janggutnya. Sedangkan tangan kirinya menenteng sendal. Ya, berarti dia masuk masjid ini. Masuk masjid, sendalnya ditenteng, tidak dipakai. Janggutnya masih basah bekas air wudhu. Ya, maka sahabat memperhatikan orang itu. Boleh jadi orang itu datang melewati para sahabat, kemudian dia sholat sunnah. Dia sholat sunnah. Esok harinya Nabi SAW berkata lagi dengan perkataan yang sama. Kata Nabi SAW, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Ya, tentu sahabat penasaran, nih orang baru atau orang yang kemarin? Ya, orang yang baru atau orang yang kemarin? Lalu tiba-tiba muncul lelaki yang kemarin. Orang yang sama. Dengan kondisi yang persis sama seperti hari kemarin. Janggutnya basah karena bekas air wudhu dan di tangan kirinya menenteng sendal. Kemudian hari ketiga Nabi SAW berkata lagi. Kata Nabi SAW, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Ya, tidak berapa lama orang yang kemarin masuk lagi. Sebagaimana kondisi sebelumnya, janggutnya basah dengan air wudhu dan tangan kirinya menenteng sendalnya. Baik. Nah, lalu setelah itu Rasulullah bangkit dari tempat duduknya. Sementara Abdullah bin Amru bin As, ya, Abdullah bin Amru bin As. Berarti ini putranya siapa? Anak dari Amru bin As. Ya, Amru bin As, sahabat Nabi. Nah, beliau mempunyai putra bernama Abdullah. Masih muda ini Abdullah. Ya, kira-kira usianya sepantaran dengan Anas bin Malik. Ya, masih remaja kalau kata kita. Ya. Nah, Amru bin As mengikuti lelaki tersebut. Lalu dia berkata kepada laki-laki itu, "Wahai fulan, aku sedang punya masalah dengan orang tuaku. Aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Jika engkau mengizinkan, maka aku akan menginap di rumahmu untuk memenuhi janjiku ini kepada orang tuaku." Ini Amr bin As beliau membuat cerita agar bisa menginap di rumah laki-laki ini. Ya. Tujuannya agar bisa menginap di rumah laki-laki. Tapi nanti Amr bin As meminta maaf dan dia mengabarkan kondisi yang sesungguhnya. Kalau hari ini misalkan dia mengatakan dia sedang punya masalah dengan orang tuanya, tapi nanti sebelum pulang ke rumah, Amr bin As akan mengatakan yang sejujurnya. Ya, mengatakan yang sejujurnya bahwa dia tidak punya masalah dengan orang tuanya. Dia mengarang cerita itu semata-mata agar bisa menginap di rumah laki-laki yang dikabarkan sebagai calon penghuni surga. Baik. Pertanyaan kita, untuk apa Amr bin As menginap di rumah lelaki ini?
Jawabannya Amr bin As pengen tahu apa sih rahasia laki-laki ini, apa sih amalan istimewanya, kenapa Nabi mengatakan dia calon penghuni surga, sementara orangnya masih berjalan di atas muka bumi, tapi dikatakan bahwa dia calon penghuni surga. Nah, siapapun akan penasaran, apa hebatnya orang ini, apa istimewanya dia, apa kelebihannya dia. Nah, Amr bin As penasaran dan ingin tahu. Nah, ini dari sekian banyak para sahabat yang melakukan hanya Amr bin As. Afwan, Abdullah bin Amr bin As. Dari sekian banyak orang yang mengetahui kejadian hari itu. Kenapa Amr bin As semangat dan ingin tahu? Nah, jawabannya karena Amr bin As masih muda. Ya, masih muda. Boleh jadi semangat belajarnya masih tinggi. Rasa ingin tahunya masih besar. Dan dia juga ingin seperti laki-laki itu. Ya, dia juga ingin seperti laki-laki itu, ingin menjadi calon penghuni surga. Baik. Anas berkata, Amr bin As menginap 3 hari di rumah lelaki tersebut. Ya. Karena dikabulkan, akhirnya akhirnya Abdullah menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 hari. Di malam pertama dia lihat laki-laki itu tidak ada ibadah yang istimewa. Ya. Bahkan laki-laki itu tidak mengerjakan sholat malam. Ya, di sini disebutkan laki-laki itu tidak mengerjakan sholat malam. Ya. Tetapi kata Amr bin As, lelaki ini setiap kali dia terbangun dari tidurnya, dia membaca zikir dan takbir. Ya, memang dia tidak sholat malam, tapi kalau terbangun dari tidurnya dia berzikir. Ya, berzikir. Ya, apa yang dibaca? Ya zikir yang seperti kita baca. Bisa jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap kali terbangun dia baca itu. Ya. Tetapi menurut Abdullah ini amalan yang biasa karena banyak sahabat yang juga mengamalkan amalan ini. Ya. Banyak sahabat yang mengamalkan amalan ini. Ya. Di antara amalan yang kita bisa amalkan ketika kita terbangun dari tidur, ya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pun bisa kita baca ketika kita terbangun dari tidur di malam hari, ya, atau membaca zikir yang lain. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, ya, aku tidak melihat lelaki itu melaksanakan sholat malam. Hanya saja tiap kali terbangun dari tidurnya dia membaca zikir dan takbir, ya, hingga subuh. Kemudian dia mengambil air wudhu. Abdullah bin Umar juga mengatakan, aku juga tidak mendengar dia berbicara kecuali perkataan yang baik. Jadi selama 3 hari, Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah laki-laki itu, tentu ini siang dan malam ya. Siang dan malam dia perhatikan. Jadi sesuatu yang agak berbeda menurut Abdullah bin Amr bin As, yakni hanya ada 2 amalan. Yang pertama, setiap kali terbangun berzikir, lalu berwudu. Yang kedua, tidak berbicara kecuali perkataan yang baik. Hanya 2 ini saja. Ya. Tetapi 2 hal ini tidak cukup bagi Abdullah bin Amr bin As, ya, tidak cukup memuaskan hatinya apabila dengan 2 amalan ini laki-laki ini
begitu mudahnya menjadi calon penghuni surga. Ya, begitu mudahnya menjadi calon penghuni surga. Menurut Abdullah bin Amr bin As, ini amalan yang bisa dikatakan tidak apa namanya, tidak sesuai yang dia harapkan. Dia ingin amalan yang sangat istimewa, amalan yang luar biasa, yang bisa dia contoh. Baik. Lalu setelah menginap 3 malam, hampir saja Abdullah menganggap remeh amalnya. Ya, setelah menginap 3 hari di rumah sahabat tersebut, laki-laki tersebut, hampir saja Abdullah bin Amr bin As meremehkan amalan lelaki tersebut. Ya, karena menurut beliau amalannya tidak jauh berbeda dengan amalan para sahabat yang lain. Lalu setelah hari ketiga, ketika Abdullah bin Amr bin As akan pamit, dia berkata kepada lelaki ini. Kata Abdullah, wahai fulan, sesungguhnya aku sedang tidak bermasalah dengan orang tuaku. Nah, hari ini, sekarang setelah 3 hari, Abdullah bin Amr mengatakan yang sungguhnya. Sesungguhnya aku sedang tidak punya masalah dengan orang tuaku. Tidak punya masalah. Ya, aku mengarang cerita ini semata-mata agar engkau mengizinkan aku menginap di rumahmu. Ya. Dan aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari berturut-turut di dalam majelis beliau mengatakan akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Selesai beliau bersabda, ternyata yang muncul 3 kali berturut-turut adalah dirimu. Ya, ternyata yang muncul itu adalah engkau. Tentu saja, kata Abdullah, aku ingin tahu apa amalan istimewamu yang membuatkan engkau ya menjadi calon penghuni surga. Maka aku mengikutimu dan menginap di rumahmu ini. Sejujurnya, kata Abdullah, aku melihat engkau mengerjakan amalan yang tidak ada bedanya dengan amalan yang dikerjakan umumnya para sahabat. Kata Abdullah, aku melihat engkau mengerjakan ibadah atau amalan, tidak ada yang istimewa. Semuanya sama seperti yang dikerjakan oleh para sahabat. Apa amalan istimewa yang engkau lakukan yang aku belum tahu? Lalu laki-laki itu menjawab, sebagaimana yang engkau lihat, aku tidak mengerjakan amalan apa-apa. Ya, kata laki-laki ini, sebagaimana yang engkau lihat, wahai Abdullah, aku tidak memiliki amalan yang istimewa. Tidak ada amalan yang aku kerjakan yang berbeda dengan para sahabat yang lain. Hanya saja, nah ini poinnya. Ini poinnya yang berkenaan dengan akhlak. Ya. Hanya saja, kata laki-laki ini, aku tidak pernah mempunyai rasa iri ya terhadap sesama muslim atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ternyata laki-laki ini punya amalan batin. Punya amalan batin. Kalau amalan zohirnya biasa. Amalan zohirnya biasa. Amalan batinnya yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya, kata dia, aku tidak pernah merasa iri. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, dia tidak iri. Tidak iri. Ya. Tidak iri bukan berarti hatinya
bersih dari godaan, tidak. Ya, tidak hasad bukan berarti dia tidak ingin seperti orang yang mendapatkan nikmat itu, tidak. Ya, hanya saja dia berupaya untuk membersihkan hatinya dari sesuatu yang dapat mengotori hatinya. Jadi kalau misalkan orang lain dapat nikmat, maka dia akan berusaha mengobati atau membersihkan hatinya dengan menghadirkan pikiran-pikiran positif. Ya, dia akan mengatakan yang memberi nikmat adalah Allah. Si fulan dapat nikmat, Allah yang kasih. Dan apa yang Allah kasih kepada dia, itulah yang terbaik untuknya. Kalaupun Allah tidak memberikan nikmat itu kepadaku, Allah Maha tahu mana yang terbaik bagiku. Ah, begitu. Ya, jadi kalau muncul rasa iri, langsung dilawan. Sehingga hilang sifat iri tersebut. Ketika muncul sifat hasad, langsung dilawan. Sehingga hilang sifat hasad tersebut. Ya. Kita kalau melihat teman kita punya anak, anaknya berprestasi, juara, ranking, nilainya paling bagus, dapat hadiah. Sementara anak kita, ya, nilainya paling rendah, tidak berprestasi, kita pun sering dipanggil oleh gurunya. Nah, ini kan sulit bagi kita untuk tidak hasad. Ya. Nah, maka bagi kita ini bisa diatasi dengan menghadirkan pikiran positif. Allah yang menciptakan anaknya, Allah juga yang menciptakan anak saya. Allah yang menciptakan anak dia, Allah juga yang menciptakan anak saya. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepada anaknya berupa keberhasilan, maka itulah yang terbaik buat anaknya dan buat orang tuanya. Ketika Allah mentakdirkan anak saya tidak berhasil, maka itulah yang terbaik untuk anak saya dan untuk kami orang tuanya. Nah, ini harus kita hadirkan pikiran-pikiran positif seperti ini. Insya Allah hasad itu akan hilang. Ya, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, para orang tua harus paham bahwa setiap anak yang Allah ciptakan itu potensinya tidak sama. Potensinya tidak sama. Bakatnya tidak sama. Ya. Tapi sama-sama diberi potensi oleh Allah. Sama-sama diberi bakat oleh Allah. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ketika anak teman kita dia berprestasi di sekolahnya, boleh jadi ya, apa yang dia pelajari selama ini itu sesuai dengan bakatnya. Makanya dia berprestasi. Anak kita nilainya paling jelek, ya, boleh jadi apa yang dia pelajari hari ini tidak sesuai dengan bakatnya. Ya, tidak sesuai dengan bakatnya. Sehingga itu bukan bidang dia. Itu bukan bidang dia. Makanya dia tidak berprestasi di tempat itu. Anak kasih ilustrasi. Kalau kita melihat seekor kuda, apa yang terbayang oleh kita? Oh, kuda itu hewan yang tubuhnya besar. Kemudian larinya kencang. Betul ya? Kuda itu hewan yang tubuhnya besar, larinya kencang. Itu kuda. Sekarang kalau kita membayangkan kura-kura, apa yang terbersit di benak kita ketika kita membayangkan kura-kura?
Oh, kura-kura itu hewan yang tubuhnya bulat, kecil. Larinya lambat. Larinya lambat. Pertanyaannya, kalau kuda, kalau kuda lomba lari dengan kura-kura, kira-kira yang menang siapa? Pasti semua menjawab kuda, ya kan? Kalau kuda lomba lari dengan kura-kura, yang menang siapa? Kuda. Itu jawaban kita pada umumnya. Padahal belum tentu. Belum tentu. Kuda menang lomba lari melawan kura-kura karena lombanya di darat. Lombanya di darat, maka kuda menang. Coba kalau lombanya pindah ke sungai. Dalam sungainya 4 meter. Diadakan lomba lari antara kuda dengan kura-kura. Siapa yang menang? Insya Allah kura-kura yang menang. Nah, jadi kuda itu dia punya potensi besar jika dia berada di habitatnya. Ya, kuda itu punya bakat lari yang kencang. Kapan? Kalau berada di habitatnya, berada di tempatnya. Tapi kuda walaupun larinya kencang, begitu dia berada di air, dia nggak bisa apa-apa. Jangankan lari, kalau sungai itu dalamnya 4 meter, dia jalan saja susah. Jangankan lari. Nah sebaliknya kura-kura, dia tidak berbakat lomba lari di darat. Tapi kalau disuruh lari di air, berenang di air, kura-kura insya Allah bisa mengalahkan kuda. Nah, begitulah anak-anak kita. Anak-anak kita itu semua punya potensi, semua punya bakat yang Allah berikan kepada mereka. Hanya saja terkadang ya, bakat mereka itu disalurkan bukan pada tempatnya. Ya. Sehingga terlihat anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak berprestasi. Ya, padahal kalau dia berada di tempatnya, berada di habitatnya, dia mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakatnya, sesuatu yang dia suka, insya Allah dia akan berprestasi. Nah, maka siapapun di antara kita yang hari ini misalkan dia sedikit kecewa dengan nilai akademik anaknya, maka jangan menyalahkan anak kita. Kita harus sadari boleh jadi anak saya ini bakatnya tidak di situ. Nilai matematikanya jeblok. Boleh jadi dia tidak berbakat di bidang matematika. Ya, mungkin dia berbakat di bidang yang lain. Yang ini menjadi tugas kita untuk menggali potensinya, ya, sehingga mengarahkan pendidikannya ke arah yang tepat sesuai dengan bakatnya. Baik. Jadi amalan yang istimewa dari seorang laki-laki yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa dia adalah calon penghuni surga, apa amalannya? Ya, dia selalu membersihkan dirinya dari sifat iri dan sifat hasad. Ya, lalu berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat iri dan sifat hasad. Ya, sehingga tidak ada orang yang merasakan akibat dari perbuatan buruknya. Karena biasa orang kalau iri itu biasanya berusaha untuk menjelekkan orang yang dia menjadi iri, dijelekkan atau memberikan tuduhan-tuduhan palsu, ya. Nah, sahabat ini tidak, dia tidak melakukan itu, ya, dia tidak melakukan itu. Dia berusaha untuk menjaga hatinya agar tidak iri dan dengki atau tidak hasad kepada orang lain. Lalu ketika laki-laki ini mengatakan hal demikian, apa jawaban Abdullah bin Amr bin As?
Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ternyata amalan itulah yang menyebabkan engkau mencapai derajat tersebut. Sebuah amalan yang kami belum tentu mampu melakukannya. Ya, sebuah amalan yang kami belum tentu mampu melakukannya. Berarti amalan ini kalau diusahakan insya Allah bisa dilakukan. Ya ini tadi, ketika datang rasa iri berusaha dibersihkan. Ketika datang hasad berusaha untuk dibersihkan, ditepis. Ya, taib. Nah ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau dia iri, dia hasad kepada orang lain, ajarkan, nah nggak boleh. Teman kamu dapat nilai bagus, disayang sama guru, ya itu sudah takdir Allah. Ya, sudah takdir Allah. Kamu pun insya Allah bisa, kamu punya potensi yang lain. Ya, nah, jadi diajari anak-anak kita akhlak yang baik. Jangan diprovokasi, jangan diprovokasi. Dan jangan juga anak kita dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Itu fulan bisa ranking 1, kenapa kamu enggak? Nah ini ucapan yang tidak seharusnya keluar dari lisan orang tua. Dan anak itu paling tidak suka apabila dia dibanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi yang jadi pembandingnya itu orang yang tidak dia sukai. Yang menjadi pembandingnya adalah orang yang tidak dia sukai. Ini anak kita akan makin jauh dengan kita. Ya sebagaimana kita juga tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kita sebagai suami dibanding-bandingkan oleh istri kita dengan suami tetangga, pasti kita nggak suka. Kalau kita sebagai seorang istri dibanding-bandingkan oleh suami kita dengan istri tetangga, pasti kita tidak suka. Begitu juga anak kita. Dia tidak suka apabila dibanding-bandingkan dengan orang lain, dengan temannya. Ya. Jadi walaupun anak kita tidak berprestasi, tetap kita tunjukkan akhlak yang mulia di hadapan mereka, agar mereka tahu bagaimana bersikap apabila mengalami hal-hal seperti tersebut, ya, hal-hal seperti demikian. Ya. Baik. Berikutnya poin yang ketujuh, mendoakan kebaikan, menghindari doa keburukan. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin pernah kita singgung ya, bahwa doa orang tua itu kepada anaknya mustajab. Maka jangan pernah mengucapkan kalimat yang isinya adalah keburukan untuk anak kita. Jangan pernah. Dengan mengatakan dasar, kamu mah anak nakal, dari dulu juga udah nakal, jangan. Kamu mah seperti bapakmu, nakal, jangan. Kamu mah seperti ibumu, sulit diatur, jangan. Ya, jangan. Apalagi mengatakan apa? Anak tidak tahu diri, anak tidak pandai bersyukur, ya. Jangan. Apalagi kalau usia anak kita masih di bawah 10 tahun. Ya, yang dia tidak mengerti maksud ucapan kita, nggak ngerti dia itu. Ini mama ngomong apa sih? Ya, ayah ngomong apa sih? Dia nggak ngerti. Gitu. Tetapi orang tua terkadang menghadapi anak itu seperti menghadapi orang dewasa. Menghadapi anak yang berusia 7 tahun, 8 tahun, ya, seperti menghadapi orang dewasa. Ini tidak benar. Yang benar adalah ketika kita menghadapi anak yang berusia 7 tahun, maka kita bersikap seperti anak 7 tahun juga. Ya. Bersikap seperti anak 7 tahun juga. Ketika kita menghadapi anak berusia 10 tahun, maka kita turunkan diri kita atau umur kita, ya, dalam tanda petik, seperti anak usia 10 tahun. Baru nyambung. Tapi kalau kita umur 30 tahun, anak kita umurnya 7 tahun, kita nasihati seperti kita menasehati orang yang berusia 30 tahun, ya pasti nggak tepat. Ya, nggak tepat. Tapi faktanya ini terjadi. Betapa banyak orang tua yang menghadapi anaknya ini seperti menghadapi orang yang seusia dengan dia. Ya, baik. Jadi doakan kebaikan dan hindari doa yang buruk. Berikutnya,
menghibur dan menghargai anak yatim dan menangis karena mereka. Ya, artinya pendidikan ini tidak berlaku hanya untuk anak kita ya, tapi untuk semua anak. Untuk semua anak. Walaupun anak kita masih punya orang tua misalkan. Lalu ada anak tetangga kita yang yatim, dia tidak punya ayahnya. Kan dia butuh pendidikan juga. Nah, maka kita yang selalu bertemu dengan dia, selalu bertemu dengan anak-anak yatim itu, kita harus menghargai mereka. Ya, cara menghargainya bagaimana? Ya, diajak bicara, kemudian ditanya, ya, kemudian ya berbagi makanan dengan mereka, ya, dan diperbolehkan mungkin ketika mereka bersedih tidak punya ayah, apalagi tidak punya ibu, nah kita menangis untuk mereka supaya mereka itu merasa dihargai, ya, merasa ada orang yang sayang kepada mereka, ada yang menangis untuk mereka, ya. Nah ini perlu kita lakukan. Baik. Kemudian dalam mendidik anak-anak kita, ya, merupakan satu hal yang positif bila orang tua mengajak anaknya mengunjungi panti asuhan. Ya, walaupun anak kita misalkan masih komplit orang tuanya, sesekali kita bawa anak kita mengunjungi panti asuhan. Tujuannya apa? Supaya anak kita menjadi anak yang pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur. Nanti di sana dia lihat ada orang yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, atau nggak punya dua-duanya. Ya, biarkan dia menilai dengan sendiri, memperhatikan sendiri. Mungkin dia bertanya, ini tempat apa ya? Ini tempat apa ibu? Kita katakan apa adanya. Ini tempat anak-anak yatim belajar. Atau tempat anak-anak yatim tinggal. Dia bertanya lagi, yatim itu apa? Anak yatim adalah anak yang tidak punya ayah. Karena ayahnya meninggal dunia. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, maka dia akan melihat, oh ayah saya masih ada. Saya bukan yatim. Nah, maka dia akan melihat bagaimana kondisi teman-temannya, anak-anak yatim itu, lalu dia bandingkan dengan dirinya. Maka insya Allah dia akan mensyukuri nikmat yang ada pada dia. Tapi perlu kita ingat, kalau kita mengunjungi panti asuhan, tempat anak-anak yatim tinggal, kemudian ketika kita sampai di sana, atau ketika kita dalam perjalanan pulang, jangan kita katakan kepada anak-anak kita, tuh lihat, mereka udah nggak punya ayah, nggak punya ibu, kamu punya, makanya harus bersyukur. Nah, jangan. Kalau kita mengucapkan kalimat ini, anak yakin berikutnya anak-anak kita kalau diajak mengunjungi panti asuhan, insya Allah mereka nggak mau. Ya, insya Allah mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka ingat dulu waktu pulang dari panti asuhan, ya, ayah saya ngomongnya begini, kamu harus bersyukur, masih punya ayah, punya ibu, temanmu tidak, gitu ya. Nah, maka biarkan anak kita belajar dengan sendirinya. Biarkan dia melihat sendiri. Biarkan dia merenungi apa yang dia lihat, ya, tanpa harus dikasih tahu. Tanpa harus dikasih tahu. Dan orang kalau sudah tahu, itu biasanya dikasih tahu lagi nggak mau dengar. Ya, dia sudah tahu nih, dikasih tahu lagi sama kita. Dalam hatinya dia menolak, saya udah tahu. Saya udah tahu. Gitu. Nah, maka kalau anak kita sudah tahu, sudah biarkan. Jangan dikasih tahu lagi. Kecuali kalau dia belum tahu, maka harus kita kasih tahu. Nah, ini penting ya, yang kebanyakan sebagian orang tua hari ini lupa akan hal itu.
Ya, orang tua terkadang mulutnya nggak bisa menahan, ya, tidak bisa menahan untuk selalu menasehati anaknya. Padahal anaknya sudah tahu. Ya. Kalau anak sudah tahu, dikasih tahu lagi, yang ada adalah apa? Overdosis nasihat. Kalau sudah over berarti tumpah. Ya, kalau sudah berlebih, seperti botol ini, kalau dituang air berlebih maka akan tumpah dia. Tapi kalau dia kosong, dia akan menerima apa yang diisi, gitu ya. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan ibu-ibu bila ada pertanyaan. Bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.